tapi ini peristiwa yang bisa mempengaruhi siapapun, bahkan dalam bentuk lain. Ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan, dan harus tunduk. Jadi Perjuangan mengalami serbuan secara fisik, mengalami tekanan, kita merespon ke pengadilan dan seterusnya sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, kuda tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun. Pasti Anda tidak menyangka ya, apakah Anda masih ingat Palti Huta Barat, yaitu pendukung Ganjar yang tersandung kasus hoaks dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Di sini yang cukup mengejutkan, saya kira Ganjar sudah melupakan ya. Ternyata secara mengejutkan Ganjar tiba-tiba mendatangi yaitu di PN Kisaran. Nah, bahkan juga bertemu dengan Palti Huta Barat karena sidang tersebut molor. Inilah yang keren ya dari sosok seorang pemimpin, tidak melupakan yaitu jasa-jasa para pendukungnya, tidak melupakan jasa-jasa dari warganya yang pernah mendukungnya pada Pilpres yang lalu. Menurut saya sangat keren sekali. Di sini dikomentari oleh Wagiman, Pak Ganjar Pranowo datang ke sidang Paltiwes Huta Barat, influencer sekaligus relawan Ganjar Mahfud di PN Kisaran. Palti Huta Barat dituntut 8 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Palti dinyatakan melanggar pasal 45 ayat 4 JO, pasal 27A Undang-Undang ITE, Never Leave Behind. Menurut saya, pasti pendukung-pendukung Ganjar pada Pilpres yang lalu pasti sangat terkesan ya, yaitu Ganjar bahkan juga tidak melupakan Paltiwes, yaitu relawan Ganjar Mahfud yang pada waktu lalu terkena atau tersandung kasus hoax di sini. Dan menurut saya ya, walaupun 16% pasti juga sangat bangga sekali ya pernah mendukung Ganjar dan Pak Mahfud. Menurut saya Ganjar dan Pak Mahfud itu orangnya sangat konsisten sekali lah. Terlebih pada hari ini pun Pak Ganjar Pranowo juga ditunjukkan kepeduliannya, yaitu melalui datang langsung ke sidang Palti Huta Barat. Menurut saya sangat keren sekali ya. Nah, bahkan juga diam-diam tidak membawa kamera. Sangat berbeda sekali pada waktu lalu ya, yang penuh dengan pencitraan dan lain-lain. Di sini bahkan kalau kita lihat juga tidak ada kamera wartawan dan lain sebagainya. Kalau kita ketahui juga pada detik.com, sidang di PN Kisaran itu molor. Ganjar sempat berbincang dengan Palti Huta Barat. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo datang ke Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara Sumut untuk mengikuti proses sidang Palti Huta Barat terdakwa perkara informasi dan transaksi elektronik. Namun hingga pukul 15 sidang belum juga digelar. Amatan Detik Sumut pada Selasa 30 Juli, Ganjar dan rombongan tiba di PN Kisaran sekitar pukul 13.10. Dia sempat masuk ke dalam ruang sidang Cakra, namun ruangan tersebut kosong. Padahal berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara SIPP, sidang nomor 223 PIDSUS 2024 PN KIS dengan agenda pembacaan pembelaan dijadwalkan digelar pukul 13.15. Informasi diperoleh adapun hakim ketua pada perkara ini adalah Halida Rahardini. Wow, jadi jadwal yang dijadwalkan sidang yaitu Palti Huta Barat agendanya pada 13:15 dan Ganjar pun datang 5 menit sebelum sidang berlangsung dan ternyata molor hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang belum juga digelar. Bayangkan, molor 2 jam ya, 2 jam lebih. Menunggu sidang yang belum juga dimulai, mantan calon presiden RI itu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Palti Huta Barat di ruangan mediasi. Pertemuan itu berlangsung beberapa menit. Ialah ngobrol-ngobrol dengan Palti, ujarnya saat ditanya wartawan. Ganjar pun tak banyak menjelaskan apa yang dibicarakan dengan Palti. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hanya menyebut jika Palti dalam kondisi sehat, makanan terjamin, bagus, sudah siap, bacakan pledoi, menunggu hakim hadir, ujarnya. Menurut saya apa yang dilakukan Ganjar sungguh mengejutkan dan menurut saya juga sangat keren sekali. Tidak melupakan jasa relawan yang lalu sudah membela Ganjar dan Pak Mahfud. Sangat berbeda sekali ya
ya ketika ada kader PDIP saat ini bahkan juga meninggalkan para pendukungnya pada waktu lalu dan benar-benar ditinggal saat ini. Bahkan kalau kita lihat dari sini juga pada peristiwa 27 Juli memperingati Kuda Tuli, nah Ganjar bahkan juga ya setidaknya menyinggung lah dan mewanti-wanti peristiwa Kuda Tuli bisa kena ke partai lain. Nah, kira-kira partai apakah ya yang dimaksud oleh Ganjar Pranowo? Apakah Golkar? Apakah Gerindra? Wah, kayaknya sih memang ada isu-isu yang pada waktu lalu rame lah tentang akan menduduki sebagai ketua umum dari Golkar lah, Gerindra dan lain sebagainya. Nah, menurut saya juga dari pidato Ganjar juga ada benarnya ya di sini ya. Jadi memang harus diwanti-wanti semuanya bisa terjadi ke partai manapun. Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus politisi PDI Perjuangan Ganjar mengingatkan bahwa peristiwa Kuda Tuli bisa terjadi ke partai politik lain. Hal itu disampaikan Ganjar ketika memperingati peristiwa Kuda Tuli di Jakarta pada 27 Juli. Tapi ingat, dalam bentuk lain Kuda Tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun dan dimanapun mereka tidak berani bicara. Mereka seperti dicucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi, ujar Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, Ganjar mengatakan PDIP mendatangi Komnas HAM agar peristiwa Kuda Tuli dicatat sebagai pelanggaran HAM berat. Untuk menyampaikan pada Komnas HAM, dan ini juga bagian dari perjuangan. Karena buat kami Kuda Tuli itu bukan peristiwanya PDI Perjuangan saja, tapi ini peristiwa yang bisa mempengaruhi siapapun bahkan dalam bentuk lain. Ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan dan harus tunduk. PDI Perjuangan mengalami serbuan secara fisik, mengalami tekanan, kita merespon ke pengadilan dan seterusnya sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, Kuda Tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju ya dengan komentar dari Ganjar? Ya, memang betul sekali bisa terjadi di partai politik manapun. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Sunan Tali Udeng, kudunya pemimpin iki yo ngono. Ya, memang harus seperti itu. Wortel yang upload di YouTube pertama kali kok aman aja ya. Ya, memang sangat mengejutkan. Kalau tidak salah yang mengupload pada saat kasus Palti Huta Barat, kalau tidak salah dari politikus PDIP, kalau tidak salah sih. Tetapi yang kena adalah Palti Huta Barat. Ya, memang seperti itu sih. Dari orang awak, salut, ingat selalu dengan relawan pendukungnya. Terima kasih Pak Ganjar, untuk Paltiwas tetap semangat ya. Wah, terima kasih Pak Ganjar Pranowo masih ingat terhadap relawan dan peduli sama teman kami Paltiwas. Jauh dari watak pengkhianat. Coba kalau semua tokoh bisa seperti itu ya. Bukan main-main kawan. Kalau nanti tak terpenuhi gugatan itu, saya harap Bung Palti kembali menggugat mereka yang menuntutnya. Beda dengan pelaku pembunuhan yang malah bisa dibebaskan. Wow, iya. Pada waktu lalu juga ada kasus yang sangat wow sekali ya. Keren gak mau meninggalkan pendukungnya. Respect. Padahal juga Pak Ganjar Pranowo ya setidaknya hanya mendapatkan 16%. Tetapi juga masih tetap ya tidak meninggalkan relawannya yang pada waktu lalu gak terkena kasus. Dan bahkan setelah Pilpres dan bahkan juga sudah berlalu beberapa bulan, Pak Ganjar Pranowo juga tetap setia dan juga datang pada saat sidang Paltiwas pembacaan pledoi pada waktu lalu. Menurut saya sangat keren sekali lah, dan semoga saja bisa ditiru ya oleh pemimpin yang lainnya, dan semoga saja pemimpin ya seperti ini tidak melupakan jasa relawannya, tidak melupakan jasa para pendukungnya. Menurut saya seperti itu ya. Tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.